Penjahat tidak akan memiliki akhir yang baik. Saya seorang Soul Master, aku tidak takut padamu. Lepaskan dia. Petik 2. Saat dia berbicara, Tang Wulin mengangkat tangan kanannya, dan lingkaran cahaya biru muda berkedip. The Blue Silver Grace muncul di telapak tangannya dengan gaya melambai. Sebuah energi samar bergelombang keluar darinya. Apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan jiwa peringkat 3? Itu hanya membuatnya sedikit lebih kuat dari rekan-rekannya. Dia tidak memiliki cincin jiwa untuk mendukung jiwanya. Jiwanya jauh dari kemampuan bertempur. Ini juga alasan mengapa budidaya sangat penting untuk dipromosikan dari peringkat cendekiawan jiwa terendah ke peringkat jiwa master. Anak muda itu mengalah sejenak saat teman-temannya menarik lengannya. Jika itu hanya anak laki-laki biasa, maka mereka tidak perlu melakukan apapun secara khusus. Mereka hanya harus saling menutupi, dan tidak akan ada masalah. Tetapi seorang anak yang memiliki kekuatan jiwa berbeda, pemerintah menyimpan catatan khusus tentang anak-anak ini. Bahkan pagoda jiwa memiliki catatan tentang anak-anak ini. Jika terjadi sesuatu pada anak-anak istimewa ini, pemerintah federal pasti akan mengeluarkan banyak sumber daya untuk mencari penyebabnya. Terlebih lagi, banyak penonton telah menyaksikan perbuatan mereka. Sungguh sial. Kepala anak muda itu tidak menyerah, tapi dia menurunkan gadis kecil dengan geraman marah dan dengan cepat pergi dengan teman-temannya. Gadis kecil itu tersandung dan jatuh ke pantatnya. Melihat ini, Tang Wulin buru-buru berlari dan berjongkok di sampingnya. Jangan takut. Saya laki-laki. Aku akan melindungimu. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dari dekat, mata ungu besarnya itu bahkan lebih cantik. Di dalam pupilnya, lapisan kabut sepertinya telah muncul. Jangan menangis, jangan menangis. Saya sudah mengusir penjahat. Nama saya Tang Wulin. Siapa namamu? Gadis kecil itu dengan bodohnya menatapnya sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya. Namaku Na-Er. Na-Er. Itu nama yang bagus, dan suaramu sangat enak didengar. Tang Wulin membantunya berdiri. Ekspresi Lang Yue berubah sebelum dia menyeretnya ke dalam rumah. Na-Er, yang tangannya dipegang oleh Tang Wulin, secara alami masuk ke dalam rumah juga. Nak, apa kau tidak tahu betapa berbahayanya itu? Bagaimana Anda bisa? Lang Yue jelas cemas, menilai dari napasnya yang tidak menentu. Dia benar-benar mengerti apa yang bisa dilakukan oleh para pemuda dari jalanan biasa itu. Tang Wulin menjawab dengan keras kepala, tapi ayah berkata bahwa anak laki-laki harus berani dan berani untuk melawan penjahat. Kamu, ketika Lang Yue melihat resolusi di mata besar putranya, dia tidak terus mencela dia. Apakah dia salah? Tentu saja tidak. Apa yang dia lakukan benar. Namun, sebagai seorang ibu, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Tang Wulin terkikik dan berlari ke depan untuk memeluk kaki ibunya. Bu, jangan marah. Na-Er dan aku lapar. Bisakah kamu membuatkan makanan yang enak untuk kami? Petik 2. Mengenai anak yang menggemaskan dan patuh ini, Lang Yue benar-benar tidak bisa terus marah padanya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum dia berjongkok ke arah Na-Er, yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Teman kecil, apakah kamu dipanggil Na-Er? Di mana ayah dan ibumu? Petik 2. Na-Er hanya menggelengkan kepalanya seperti yang dia lakukan sebelumnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya ibu yang baik hati yang bisa membesarkan anak yang begitu baik hati. Lang Yue berkata, baiklah. Lihatlah betapa kotornya kalian berdua, kalian harus pergi dan mandi dulu sebelum mengganti pakaian. Petik 2. Anak usia 5-6 tahun secara alami tidak perlu dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Lang Yue menarik kedua monyet yang tertutup tanah itu ke kamar mandi untuk memandikan mereka. Ketika Tang Wulin bertanya pada Lang Yue mengapa dia dan Na-Er berbeda, dia hanya tertawa tanpa menjawab. Namun, Na-Er dengan malu-malu bersembunyi di belakang Lang Yue. Wah, Na-Er, kamu sangat cantik. Saat Tang Wulin duduk di sisi meja makan, dia menopang dagunya dengan kedua tangannya sambil melihat Na-Er yang ada di sampingnya, mengenakan pakaiannya. Tang Wulin lebih tinggi dari Na-Er setengah kepalanya, jadi bajunya sangat longgar saat dikenakan oleh Na-Er.
Namun, ini sama sekali tidak memengaruhi kecantikan Na-er. Kulitnya bahkan lebih putih dari Tang Wulin. Itu sangat putih dan halus sehingga seolah-olah air dapat diperas dengan sedikit pun, dan setelah dia mandi, aroma ringan yang menyegarkan keluar dari tubuhnya. Dia mirip dengan boneka porselen yang dipotong dari giok merah muda terbaik. Na-er mengangkat kepalanya dan menatapnya, tapi dia tetap diam seperti sebelumnya. Sepertinya dia sangat tidak suka berbicara. Ini belum waktunya makan malam, jadi Lang Yue menyajikan 2 piring kecil biskuit dan 2 cangkir susu kepada kedua anak yang lapar itu. Seseorang seharusnya tidak menilai Na-er, karena dia tidak suka berbicara. Saat dia makan, dia tidak ragu-ragu dan melahap makanan dengan cepat. Dalam waktu singkat, dia telah sepenuhnya makan semua biskuit dan meminum semua susu di hadapannya. Meskipun Tang Wulin lapar, jelas bahwa keingintahuannya terhadap Na-er melampaui rasa laparnya. Ketika Na-er melihat biskuit di piringnya, dia tahu bahwa Na-er telah menghabiskan porsinya. Ini dia. Tang Wulin dengan murah hati mendorong biskuitnya untuk berada di depan Na-er. Na-er menatapnya saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, kamu bisa memilikinya. Saya makan banyak di siang hari. Tang Wulin berkata dengan ceria.